Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam pada pagi ini, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa pada pagi ini, pelajaran yang akan kita lalui pagi ini insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak pelajaran PAI pada pagi ini. Anak-anak, kita lihat daftar isi pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3. Kita lihat ya, di situ di video ini pelajaran pertama itu tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, panutanku. Ada dua isi atau dua pelajaran tentang Nabi Muhammad sebagai panutanku. Pelajaran satu atau pelajaran yang ada di dalamnya itu yaitu tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah sikap mandiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita bisa nggak ya mencontoh sikapnya Nabi Muhammad dan sikap yang mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Tentunya kalian kelas 3 harus sudah bisa punya sikap mandiri dan sikap percaya diri. Oke, kita lanjutkan pelajaran 1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, panutanku. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Betul enggak? Pasti betul. Innama bu'itsu mim makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Itu ada tulisan yang tebal ya. Ayo bekerja sama. Gambar berikut ini secara berurutan berisi pesan tentang percaya diri dan mandiri. Kita disuruh untuk mengamati. Gambar 1.1 yaitu anak yang sedang memakai pakaian seragam ya, yang akan berangkat ke sekolah. Dia pakai sendiri, pakai baju sendiri, celana sendiri, peci sendiri, pakai kaos kaki sendiri ya. Tidak dibantu orang tua. Karena apa? Karena dia memiliki sifat yang mandiri dan percaya diri. Kemudian gambar 1.2 itu anak tersebut yang ada di gambar tersebut berangkat sekolah sendiri dengan berjalan kaki dan bergembira ria. Dia senang berangkat sekolah tanpa beban. Kenapa? Karena dia punya semangat ingin menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh. Gambar 1.3 itu Pak Guru sedang memberikan pelajaran kepada kelompok siswa. Siswa-siswa yang sedang berdiskusi tentang Nabi Muhammad sebagai panutannya. Kemudian gambar 1.4 Bu Guru sedang memberikan pelajaran tentang keteladanan Nabi yang memiliki sifat mandiri dan percaya diri. Maka anak-anak kelas 3 ini kan sudah besar, sudah dewasa, sudah bisa berpikir. Tentunya bisa memiliki sifat mandiri dan percaya diri.
Anak-anak, kita lanjutkan. Ada pertanyaan atau kita disuruh untuk membuat pertanyaan dari hasil pengamatan kelompok atau kemukakan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Nah, sekarang ini tidak boleh tatap muka di sekolah, tapi kita cukup mendengarkan videonya agama ya pada hari ini. Ya, untuk diskusi silahkan anak-anak bisa berdiskusi dengan saudara-saudara yang ada di rumah, baik dengan ibu, ayah, atau kakak. Ya, cukup di rumah saja. Kita lanjutkan, yaitu tugas 1. Setiap kelompok membaca teks berikut yang berkaitan dengan sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kalian di rumah sama ibu, sama kakak, Anda yang membaca, ibu yang mendengarkan, atau kakak yang mendengarkan. Nanti setelah Anda membaca, Anda menyampaikan kesimpulan dari apa yang Anda baca. Kemudian mintalah tanggapan atau komentar dari ibu atau kakak kalian. Tugas yang kedua, perwakilan kelompok menyampaikan hasil bacaannya. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. 2, kelompok yang lain menyimak dan memberikan tanggapan. Ya, itu juga sudah saya sampaikan. Belajar di rumah bersama ibu sama saudara. Bagian A, sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jadi hari ini tuh kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau hari ini tuh lebih buruk daripada hari kemarin, maka kita ada dalam kerugian. Begitu juga hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu adalah pedoman dan prinsip hidup manusia. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu percaya diri. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Maka orang yang memiliki sikap percaya diri itu, dia tidak ada dalam keraguan. Banyak dipercaya orang. Oke anak-anak, kita ada lagu ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Kita nyanyi bersama-sama. Judulnya Percaya Diri. Nada lagunya Dua Mata Saya. Kita dengarkan lagu berikut ini.
Kita lihat berikutnya. Ayo kerjakan. Ayo kerjakan. Amati dan ceritakan gambar berikut. 2. Apa yang kamu lakukan jika guru menyuruh menerangkan sebuah gambar? Ya, kalau guru yang menyuruh ya harus kita terangkan. Gambar 1, 1.5, 1.6 kita suruh mengamati, kemudian menceritakan. Bawahnya berilah tanda centang. Jadi kalau kalian itu memiliki sifat yang baik, ya harus disesuaikan dengan yang ada pada tugas ini. Aku melakukan tugas-tugas sekolah selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Oh, berarti selalu, yang dicentang yang selalu, dan lain sebagainya. Yuk kita berlatih soal-soal, menjawab soal-soal. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk titik-titik. Untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak manusia. Dijawab seperti itu. Begitu pula soal nomor 2 sampai dengan 5. Silakan dijawab ya. Anak-anak, berikutnya belajar di rumah. Kegiatan bersama orang tua. Carilah informasi tentang manfaat sikap percaya diri kamu, atau membaca buku, atau bertanya kepada orang tua, orang di sekitar, atau informasi lain. Tulislah semua informasi tentang manfaat sikap percaya diri yang telah kamu peroleh. Setelah selesai, mintalah orang tuamu menandatangani hasil pekerjaanmu dan serahkan kepada bapak dan ibu gurumu. Berarti kita tugasnya adalah untuk mencari informasi. Setelahnya itu kita disuruh meminta komentar dan tanda tangan dari orang tua. Kita masuk bagian B. Sikap mandiri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri. Beliau Nabi yang patuh kepada Allah, bekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan dan ramah, sayang pada keluarga, juga kepada semua orang, dan juga jujur keluarga pada semua orang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya, yaitu yang bernama Abu Thalib, berdagang di negeri Syam ya. Itu adalah Nabi Muhammad. Ayo bekerja sama. Kita disuruh membuat kelompok. 2. Setiap anggota dalam kelompok menyebutkan contoh-contohnya, yaitu dibaca kemudian dijawab ya. Itu sangat mudah. Begitu juga bawahnya ya, suruh memberikan tanda centang. Seperti tadi, selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah, dan sebagainya. Pertanyaannya 1 sampai dengan 6 ya. Sampai 9, 1 sampai dengan 9. Ayo berlatih, kita disuruh berlatih. Tulis hasil pengamatanmu, kita disuruh menulis hasil pengamatan. Anak itu sedang apa? Di gambar 1.7. Begitu juga di gambar 1.8, kita suruh mengamati, kemudian menulis hasil pengamatan itu. Selanjutnya, ayo kita renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Kira-kira apa sih yang kita pelajari? Yaitu tentang Nabi Muhammad sebagai panutanku, yaitu sikap mandiri dan percaya diri. Kemudian yang kedua, apa manfaat sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaatnya? Ya, banyak manfaatnya ya. Silakan disebutkan 3, ditulis di dalam sebuah buku resumen buku agama Islam. Kemudian bawahnya itu anak-anak bisa kita lihat belajar di rumah. Kegiatan bersama orang tua. Cari dan tulislah informasi tentang manfaat sikap mandiri. Kamu dapat mencari informasi dengan membaca buku, bertanya kepada orang tua, orang di sekitar. Setelah selesai, mintalah orang tuamu untuk mendatangani hasil pekerjaanmu. Ini tugasnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Anak-anak, pada hari ini kita sudah belajar pelajaran yang pertama ya. Semoga apa yang kita belajar ini bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang saya cintai, pelajaran PAI
pada hari ini sudah kita lalui bersama. Semoga apa yang kita pelajari insya Allah bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan bacaan wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.